Hai, jumpa lagi di channel Bima Desain. Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Kali ini kita akan menggambar detail railing jembatan lengkap ya, dengan contoh referensi gambar seperti di samping kanan. Seperti biasa kita buat file baru dengan new, kemudian kita pilih template-nya ACAD ISO, terus grid kita matikan saja supaya tidak terlalu mengganggu penampilan layar. Oh ya, kita coba membuat gambar dengan file baru, tapi settingannya kita gunakan dari file gambar yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Settingan seperti text style, kemudian dimension style. Kalau kita buat file baru kan masih kosong ya, belum ada settingan dimensi dan teks. Nah, kita coba kita ketik design center. Kemudian kita cari lokasi file yang pernah kita buat sebelumnya, yang di dalamnya sudah ada setting dimensi, setting teks, layer, dan sebagainya. Kemudian nanti kita ambil untuk kita masukkan ke gambar yang baru kita buat. Contohnya seperti ini. Ini di gambar yang sebelumnya ada blok, beberapa blok yang sudah dibuat di file sebelumnya, tapi blok kayaknya nggak kita perlukan di sini. Dimension style ini yang akan kita copy, jadi kita nanti nggak perlu membuat dimension style baru. Di situ sudah terlihat ada dimension style. Kemudian layer juga bisa kita copy juga ke file yang baru, jadi kita nggak perlu membuat settingan layer dari awal lagi. Kemudian ada juga text style. Oke, macam-macam, ada bahkan layout ada juga di situ. Oke, kita coba copy aja. Caranya kita blok yang akan kita copy, kemudian kita klik, kemudian di drag ke area gambar, kemudian kita lepaskan kliknya tadi. Oke, semudah itu. Coba kita cek di dimension style. Nah, tadi sudah masih sedikit, sekarang sudah banyak pilihannya. Oke, kemudian dimension style, kita pilih yang mau digunakan, kita klik and drag, kita lepaskan di bidang gambar. Semudah itu. Kita cek apakah sudah masuk. Nah, ternyata sudah banyak. Di sini kita tidak perlu membuat dari awal lagi, termasuk layer. Selain mempermudah penggambaran, keuntungan lainnya adalah konsistensi. Jadi semua gambar yang kita buat nantinya, baik itu dimension style, text style, layer, semuanya sama, dan kita tidak perlu repot-repot membuat dari baru. Untuk layer mungkin kita pilih yang diperlukan saja ya. Beberapa untuk gambar ini tidak diperlukan. Oke, seperti prosedurnya sama, kita klik, drag, kita lepaskan di bidang gambar. Coba kita lihat layernya. Nah, sudah tiba-tiba banyak. Oke, kemudian kita, oh ya, caranya saya ulang sekali lagi. Ketik design center, kemudian kita pilih posisi gambar, lokasi gambar yang akan kita gunakan, yang tentunya di dalam gambar itu sudah ada settingan standar yang akan kita gunakan.
Oke, tadi itu saya memasukkan settingan garis. Oke, kita mulai gambar. Pertama, untuk menggambar railing ini kita akan menggambar denah atau plan dari railing. Ternyata masih ada layer yang belum ada, yaitu layer railing. Kita buat aja layer railing ini. Kita pilih warnanya, prosedurnya sama dengan pembuatan layer sebelum-sebelumnya. Oh ya, layer baut juga belum. Kita pilih warnanya untuk baut. Garisnya tipis saja 0,05 karena nanti banyak garis yang berhimpitan. Oke. Pertama kita buat persegi 4 dulu dengan ukuran 200 mili kali 250 mili. Oke, kita ketikkan 0,2 dan 0,25. Gambarnya memang kecil sekali, kita zoom extend aja. Oke, seperti ini hasilnya. Dan kita buat persegi bantu untuk posisi penempatan baut di kiri bawah dengan jarak atau ukuran perseginya 50 kali 35 mili. Oke. Posisi baut pertama di situ, kemudian berikutnya kita akan membuat tampak atas baut. Baut di sini adalah baut angkur atau angkur baut dengan diameter, kita buat lingkaran dulu dengan diameter 22 mili atau 0,22 meter. Oke, seperti itu. Kemudian kita offset kira-kira tebal dari ringnya itu sekitar setengah senti atau 0,05. kemudian kita buatkan poligon segi 6 dengan di posisinya di luar lingkaran terluar. Sudah jadi bautnya, simpel saja membuat baut. Kemudian kita buat baut tadi menjadi blok supaya nanti mudah penggunaannya. Kalau perlu mengedit semuanya, kita beri nama bloknya baut 22 karena nanti mungkin kita akan membuat baut dengan ukuran yang beda-beda. Oke, sudah jadi bloknya, blok baut. Kemudian kita gandakan baut ini dengan array rectangular. Jumlahnya 4, berarti kolomnya 2, rows-nya 2, dengan jarak kolom 100 mili atau 0,1 meter. Kemudian jarak row-nya 180 mili atau 0,18 meter. Oke, sudah jadi 4 bautnya. Kita hapus saja garis atau persegi bantu tadi. Berikutnya kita akan menggambar potongan dari tiang railing. Kita buat garis bantu.
kemudian kita offset dengan jarak 30 mili dari atas ke arah bawah, kemudian kita offset lagi dengan jarak 125 mili ke bawah dan 25 mili ke bawah lagi. Oke, itu garis horizontalnya. Sekarang kita membuat garis bantu untuk garis vertikal. Kita offset sejauh 50 mili, kemudian 100 mili, atau kita mirror saja karena ini simetris ya. Ini untuk asnya, kemudian kita offset ke kiri 125 mili, ke kanan 125 mili, karena tebalnya 25 mili. Kita hapus bagian-bagian garis yang tidak diperlukan lagi. Oke, berikutnya kita ganti dengan layer railing. Berikutnya kita akan mengarsir. Nah, arsirannya seperti itu. Kemudian kita buat dimensi-dimensinya. Di sini saya menggunakan dimensi dengan skala 1:5. Oh ya, dimensi di sini berbeda dengan yang di gambar referensi di samping karena kita menggunakan satuan meter, sedangkan gambar di samping menggunakan satuan mili. Oke, berikutnya kita akan menggambar tampak depan dari tiang railing ini. Kita proyeksikan saja garis-garisnya dari denah railing tadi menggunakan perintah ray. Kemudian kita buat garis dasar bagian bawah dari tampak railing itu dan kita offset ke atas 20 mili. Kita offset lagi untuk posisi penempatan baut-bautnya. Hapus garis-garis yang tidak perlu.
Berikutnya kita proyeksikan posisi gambar tiang railing. Kita hapus lagi sisa garis yang tidak diperlukan. Kita proyeksikan posisi dari baut angkur sebagai dasar penggambaran tampak samping dari baut. Oke. Kemudian kita offset untuk ketinggian dari bautnya. Kira-kira itu saya beri 1,5 cm ketinggian bautnya. Dan untuk garis yang tidak diperlukan kita hapus. Kita offset lagi untuk gambar dari ujung bautnya. Nah, kira-kira gitu gambar bautnya. Kita ganti layarnya. Kemudian kita copy atau kita mirror ke sampingnya. Oke, udah jadi. Untuk baut-baut yang di atas kita buat setelah kita membuat tampak samping atau potongan dari tiang railing. Sekarang kita membuat potongan atau tampak samping dari tiang railing ini dulu. Kita proyeksikan juga dari gambar tampak depan tadi. Kita tarik garis-garisnya. Bagian atas, bagian bawah, kemudian posisi penempatan bautnya kita proyeksikan ke samping untuk membuat gambar tampak samping. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Kita membuat denah, baru kita membuat tampak atau potongan yang diproyeksikan dari denah. Kita buat dasar bagian bawahnya, kita offset 250 mili. Kemudian kita offset 70 mili. Kita extend sampai atas. Kita offset lagi 25 mili ke kiri, persis dengan gambar referensi di samping kanan. Kita offset lagi 75 mili. Untuk bagian bawahnya kita offset 30 mili. Kemudian kita tarik untuk membuat garis miring ini.
Oke, berikutnya kita akan membuat gambar dari angkur baut yang melengkung yang memegang pipa galvanis. Diameternya di situ angkur bautnya 20 mili. Jadi kita offset ke atas ke bawah masing-masing 10 mili. Berikutnya kita membuat pipa galvanis 3 inci. Kita hitung aja pakai fasilitas kalkulator. 3 kali 0,25 yaitu 0,75 atau 75 mili, berarti diameter dari pipa galvanis 3 inci ya. Posisinya, oh ternyata untuk pipa 7,5 cm ini angkur bautnya harus dipindah karena ukuran yang diberikan tadi tidak cukup untuk diameter pipa galvanis 75 mili ini. Kita pindah center dulu supaya rapi, kemudian kita move angkur bautnya tadi ke tepi-tepi dari pipa galvanis ini, tepi atas dan tepi bawah. Oke, jadi memang perlu pengubahan dimensi. Oke, sekarang kita offset untuk tebal 20 mili bagian angkur baut yang melengkung. Kita hapus bagian yang tidak perlu. Kita offset untuk tebal dari pipa galvanis saya ambil 0,02 mili aja. Kemudian kita buatkan gambar baut diameter 20 mili. Caranya sama seperti pembuatan baut tadi. Dan kita buat poligon di luarnya. Kita ganti layarnya menjadi baut. Kemudian kita proyeksikan untuk menggambar tampak samping dari baut. Caranya juga sama seperti tadi, kita offset kira-kira tingginya 0,15 meter atau 1,5 cm. Jadi di gambar baut ini kita coba menggunakan ada ringnya, ring baut di bawah baut itu ada ringnya. Saya ambil tebal ringnya itu 2 mili.
Ya, seperti itu gambarnya baut dengan ring. Kita mirror untuk baut di bawahnya. Hapus bagian yang tidak perlu. Oke. Angkur baut bagian bawah sudah jadi. Berikutnya kita kopikan ke bagian atas. Kita buat garis bantu dulu untuk posisi kopinya supaya tepat. Ya, lokasinya di situ kopinya. Berikutnya kita akan menempatkan gambar baut ini di gambar tampak railing. Kita proyeksikan dulu posisi penempatan bautnya. Kita push garis posisi penempatan baut yang lama karena ternyata posisinya salah atau tidak tepat lah, bukan salah. Oke. Kemudian kita pindahkan baut ini, kita copy ke atas. 1 2 3. Berikutnya kita mirror saja untuk gambar yang di samping kiri. Ya, sudah jadi. Garis-garis bantu yang tidak diperlukan kita hapus saja. Berikutnya kita akan menggambar angkur baut 22 mili yang berada di bawah, yang fungsinya untuk menghubungkan antara tiang railing dengan beton di bawah railing. Kita copy saja gambar baut 22 mili tadi, kepala bautnya, kemudian kita beri garis bantu dengan cara offset ke bawah sejauh sepanjang kemudian kita offset setebal dari bautnya itu, yaitu 22 mili. Dan kita offset juga bagian bawahnya untuk membuat kaitnya. Berikutnya kita fillet dengan diameter 22 mili. Kemudian untuk ujung itu juga di fillet. Kemudian karena panjang kaitnya tidak ditentukan, kita tentukan sendiri sekitar ya mungkin 5 cm lah panjang ini. Oke. Ya, sudah jadi angkur baut yang tertanam di dalam beton. Kita ganti layernya, kemudian kita mirror
karena posisinya atau konfigurasinya simetris. Ya, sudah jadi. Berikutnya kita buatkan juga ring untuk baut ini. Tadi pertama kita membuat baut belum ada ringnya ya. Supaya sama semua, tadi ada ringnya yang diameter 20 mili. Untuk yang diameter 22 mili sebaiknya ada ringnya juga. Kita kopikan ke kepala baut yang lain. Kita hapus baut yang lama, kita buat baru dengan mengcopy gambar yang sudah ada. Aktifkan ortho ya, supaya gambarnya benar-benar sejajar. Oke, 3 gambar sudah jadi. Kita atur dulu posisinya. Kemudian kita akan membuat detail dari sambungan atau dimensi railing. Kita proyeksikan juga, caranya sama, kita menggunakan perintah ray, RAY. Kita akan menggambar tampak depan dari pipa galvanis. Kita coba bikin ujung dari pipa ini. Simbol ini menyatakan bahwa pipa ini sebenarnya masih panjang lagi, dan bentuknya adalah pipa. Simbol ujung dari pipa seperti ini. Kita mirror untuk ujung satunya lagi. Kita copy ke bawah. Berikutnya kita akan menggambar tampak dari angkur baut 20 mili. Kita offset ke kiri dan ke kanan.
Kita hapus bagian-bagian yang tertutupi. Kita mirror, ganti layernya. Oh, ada yang terlewat. Kita ganti layer dari pipa. Kita copy aja semua gambar ini, tapi kita simpan referensi jaraknya dengan dimensi itu. Jadi kita kopinya pakai referensi dimensi. Nah, karena terlalu banyak tadi pengaturannya, kita nggak mungkin mengulang satu-satu, kelamaan nanti. Oke, sudah jadi. Berikutnya kita akan menggambar detail ujung railing dan detail sambungan railing. Kita gunakan gambar-gambar yang sudah ada. Jadi tidak perlu menggambar lagi dari awal sama sekali. Kita buat garis bantu. Coba kita zoom seperti apa sih detailnya dari detail ujung sambungan pipa railing ini. Kita offset untuk bagian dalam dari pipa siku, kemudian tebal pipa sikunya kita ambil sekitar 2 mili. Kita extend garis-garis ini sebagai batas dari pipa sambungan siku, atau biasa disebut di plumbing itu elbow. Kita offset sekitar kita mirror dengan referensi di sudut itu dengan sudut 45 derajat, kemudian kita fillet dengan jari-jari 0,05 dan kita offset tepi atau sudut dari sambungan tadi. Oke, saya ulangi, kita pakai fillet, kita pilih true atau ketik T dan kita offset ke tepi terluar dari elbow ini dan kita sambungkan dengan extend. Oke, jadi seperti itu pembuatan ujung siku dari railing. Dan kita mirror.
mirror gambar yang sudah kita buat tadi untuk ke bawah ini, kemudian kita trim aja garis-garis yang sudah tidak diperlukan. Kita rapikan garis-garisnya. Oke, detail ujung railing sudah jadi. Mungkin kita perpanjang ya, kita stretch supaya mirip dengan gambar referensi. Kita akan menggambar detail sambungan railing yang memanjang. Kita gunakan gambar detail yang sudah jadi tadi. Kita manfaatkan barang-barang yang sudah ada. Prinsip penggambarannya hampir sama dengan sebelumnya tadi. Kita offset, kita tentukan ketebalan dari pipa sambungannya, kemudian kita offset dengan jarak sambungan 100 mili atau 10 cm itu. Kita rapikan garis-garisnya yang tidak perlu kita hapus. Kita offset sejauh 20 mili untuk spasi sambungan ini, dan kita buatkan garis bantu untuk kita membuat atau dasar mirror atau extend. Oke, sambungannya sudah jadi. Detail ujung dan gambar detail sambungan railing sudah jadi. Jangan lupa diberi dimensi, keterangan, dan judul gambar. Berikutnya kita akan menggambar tampak depan railing, nampak depan keseluruhan ya, hampir keseluruhan. Kalau tadi kan hanya detail-detail sebagian, ini sudah kumpulan dari gambar-gambar railing yang sudah kita buat tadi. Kita buat tampak depannya. Oke, kita copy dari gambar yang sudah ada. Kita buat garis untuk tembok atau beton railing. Kita offset 40 cm ke bawah, kemudian 10 cm ke bawah. Kita hapus bagian yang
diperlukan. Ini kita gabungkan saja, kita extend garis-garisnya. Kemudian untuk jarak tepinya ini kita ambil setengah dari jarak antar railing. Jarak antar railingnya 2 meter, saya ambil ini 1 meter saja dari railing ke tepi railing, ke tepi ujung railingnya. Kita ganti layernya menjadi layer beton. Kemudian kita buat dimensi sebagai dasar penggandaan tiang railing ini. Kita copy atau kita mirror dengan referensi dimensi itu 2 meter. Bagian bawahnya kita perpanjang, kita stretch. Ujung sambungan pipa kita push, kemudian kita extend. Kemudian kita mirror untuk perpanjangan pipa ini. Oke, kita rapikan lagi garis-garisnya. Oke. Kemudian kita buatkan garis pemotong yang menandakan bahwa beton di bagian bawah railing ini sebenarnya masih panjang lagi ke arah kanan. Kita atur garisnya, line type scale-nya mungkin kita perkecil karena belum nampak meskipun sudah kita ganti tipenya. Nah, kira-kira segitu cukup. Kemudian kita copy untuk simbol ujung pipa ini. Tandanya juga pipanya masih panjang lagi ke sana. Oke. Demikian penggambaran dari detail railing jembatan. Terima kasih.